Oke, selamat malam Bang Jeremy. Jadi saya akan melakukan presentasi malam ini cuma sendiri karena satu lagi anggotanya Bang Medi lagi dalam perjalanan ke Yogyakarta, jadi nggak bisa ikut presentasi sama saya. Sebelumnya mau minta maaf kalau proyeknya nggak sebagus yang Abang harapin, jadi proyeknya sesederhana ini mungkin nanti bakal ada beberapa error. Kami udah usahain semaksimal mungkin biar errornya sedikit, jadi cuma sedikit, tapi nggak tahu kita, nanti abang bisa lihat sendiri pas demo programnya. Oke, penjelasan untuk yang pertama, di bagian config, di bagian database, kami tetap ngebuat yang sama sama yang kayak project yang dari kode yang abang bagiin kemarin, tetap sama, nggak ada yang diubah. Mungkin kami ubah yang di bagian selanjutnya yaitu bagian entities. Sini kami nambahkan apa yang ada di database kami untuk di sudah kami buat database untuk project ini. Pertama kami ada tambahkan anggota keluarga, baru kami tambahkan inventaris rumah dan resep makanan. Nah, di anggota keluarga ini kami ada nambahin juga beberapa item-item yang ada di tabel. Misalnya ada nama, ada ID, ada juga keuangan, ada juga kegiatan. Nah, itu ada di tabel anggota keluarga nanti. Dan juga ada di bagian entities. Nah, di bagian entities, entities inventaris rumah ini, kami juga cuma buat ada 3 item di tabel tersebut. Yang pertama ada ID, yang kedua jumlah, dan ketiga adalah nama. Nama dari barang yang akan disimpan. Yang ketiga ada entities resep makanan. Di sini juga kami membuat 3 tabel, 3 item di dalam tabel tersebut, yaitu ada ID, nama, dan juga deskripsi. Sedikit penjelasan, jadi anggota keluarga ini, kenapa kami buat ada keuangan dan kegiatan di dalamnya. Awalnya kami bingung harus memulai dari mana untuk proyek ini. Terus kami bertanya-tanya kepada teman yang ngerti, mungkin masih ingat-ingat pelajaran yang lalu. Gimana caranya sih biar proyek kami ini bisa berjalan dengan lancar atau bisa selesai dengan lancar gitu walaupun ujung-ujungnya tetap ada error. Nah, disaranin buat digabungin yang bagian yang bisa digabungin, misalnya ini anggota keluarga. Di bagian anggota keluarga kita bisa masukin nama, ID, dan juga masukin nama, bisa disatuin sama keuangan, bisa disatuin juga sama kegiatan. Jadi berada di satu tabel yang sama gitu. Dan yang kedua, inventaris rumah ini maksudnya itu kayak barang-barang apa sih yang ada di rumah itu, atau barang-barang apa sih yang misalnya habis dari rumah itu atau berkurang dari rumah itu, di sini bisa karena ada juga kami buat item jumlah. Dan juga di bagian resep makanan kami menambahkan ini karena sesuai dengan proyek yang lalu ada bagian dari resep makanan. Di sini kami juga menambahkan sesuatu yang tidak ada di proyek yang lalu, yaitu deskripsi. Ini dia deskripsi transitornya. Oke,
Lanjut ke bagian berikutnya yaitu rep- repositories. Di sini kami membuat tiga kelas di dalam repositories ini dan juga tiga interface di dalam repositories ini. Yang pertama ada di interface untuk bagian repo interface untuk bagian anggota keluarga yaitu anggota keluarga repository. Di sini kami membuat release dengan nama anggota keluarga dan mendapatkan get all. Di sini kami buat add anggota keluarga, remove integer ID, edit untuk anggota keluarganya juga masuk ke bagian kelas untuk anggota keluarga. Nah, di sini untuk tabel yang kami gunakan yaitu tabel anggota keluarga. Nanti akan saya tunjukkan di bagian tabelnya yang sudah ada di PHP MyAdmin. Oke, setelah itu kami sudah masukkan item-item yang kami butuhkan yang sesuai dengan yang ada di tabel tersebut. Misalnya integer ID untuk ID, string nama untuk nama, integer keuangan yang tadi untuk keuangan tadi, string kegiatan untuk yang kegiatan tadi. Oke, masuk ke bagian penambahan anggota keluarga. Ini adalah bentuk dari script atau kode yang kami gunakan. Oke, di bagian add ini kami juga membuat penambahan. Mereka bisa menambahkan nama anggota, keuangan, dan kegiatan. Ini adalah implementasi yang kami gunakan. Lanjut ke bagian hapus atau remove. Di sini hanya bisa untuk menghapus ID atau mungkin nama dari anggota keluarga yang ingin dihapus. Masuk ke bagian edit. Di bagian edit ini kita bisa melakukan edit kepada beberapa bagian, beberapa item misalnya pada bagian nama, pada bagian keuangan, dan juga pada bagian kegiatan. Ini adalah implementasi yang kami gunakan. Lanjut ke bagian inventaris rumah repository. Di bagian ini kami juga melakukan yang sama seperti yang ada di anggota keluarga tadi. Kami menambahkan add inventaris rumah, remove integer ID dari inventaris rumah tersebut, dan juga edit dari inventaris rumah. Oke, lanjut ke bagian inventaris rumah repository. Untuk di bagian ini, kami menggunakan implementasi dari inventaris rumah repository yang dari tadi, interface-nya kami ambil untuk diimplementasikan ke kelas ini. Dari tabel inventaris rumah yang sudah kita bahas di awal tadi, kami membuat sebuah release yang bernama inventaris rumah release. Dan di sini juga kami memasukkan beberapa item, yaitu integer ID, string nama, integer jumlah juga. Yang kami gunakan untuk pengimplementasian untuk bagian add atau menambahkan inventaris rumah. Di sini kami menggunakan atau memberikan input kepada pengguna untuk memasukkan dua buah input, yaitu pertama nama, get nama, atau get jumlah.
Data untuk mengambil, atau bisa kita istilah dengan mengambil nama dan juga mengambil jumlah. Coba ke bagian hapus. Implementasinya hampir mirip. Ini hanya diubah menjadi delete from dan hanya menghapus ID. Hapus dengan ID. Bagian edit, implementasinya hampir mirip dengan yang bagian add tadi. Ini diganti update dan set namanya diganti dengan tanda tanya yang dipisah dengan jumlah. Ini juga diberikan 3 buah item: rumah get nama, rumah get jumlah, dan rumah get ID. Oke, masuk ke bagian resep makanan repository. Bagian ini hampir sama seperti bagian interface yang lain. Di bagian repositories ini ada muncul get all, release get all, add resep makanan, remove integer ID, edit resep makanan. Masuk ke bagian kelas. Nah, di bagian kelas ini kami mengambil dari tabel resep makanan. Select all from resep makanan. Di sini juga kami dapat membuat 3 item, yaitu ID, string nama, dan juga string deskripsi. Jadi implementasi yang kami gunakan. Masuk ke bagian add resep makanan atau tambah resep. Di sini kami memberikan 2 get, yaitu resep get nama dan juga resep get deskripsi. Ini adalah implementasi yang kami gunakan. Dan berikutnya, implementasi berikutnya, remove. Di bagian sini, kami memberikan atau mengimplementasikan yang sama dengan seperti bagian yang di atas atau add. Di sini hanya kami mengubahnya sedikit agar dia hanya menghapus ID. Dari implementasi yang kami gunakan. Bagian berikutnya yaitu bagian edit. Bagian edit ini bersama implementasinya seperti bagian edit di kelas-kelas yang lain, kelas sebelumnya. Ini adalah implementasi yang kami gunakan. Oke, masuk ke bagian services. Di bagian services ini, kami menambahkan beberapa item di bagian anggota keluarga service di bagian interface-nya. Seperti yang bisa Bang lihat di sini, semua yang akan kita gunakan. Di bagian kelas anggota keluarga service MPL, ini yang kami gunakan untuk menghubungkan dari repositories kepada use. Ini untuk tambah, ini untuk tambah anggota keluarga ya tadi, ini untuk tambah keuangan, untuk tambah kegiatan, ini untuk edit anggota keluarga, ini untuk edit keuangan, ini untuk edit kegiatan, ini untuk hapus anggota, ini hapus keuangan, ini hapus kegiatan. Sini juga kita menambahkan satu metode yang bernama cari nama. Dan nama ini digunakan untuk mengganti untuk pencarian ID. Jadi kita lebih gampang untuk mengingatnya. Untuk apalagi untuk mencari nama seseorang atau nama orang, lebih gampang menggunakan nama langsung daripada menggunakan pencarian menggunakan ID. Oke.
Kayak segitu, masuk ke inventaris rumah service. Sini juga sama, pengimplementasiannya hampir mirip seperti masih bagian inventaris rumah repository, hampir sama. Oke, lanjut ke bagian inventaris rumah service MPL. Kami mulai di bagian sini, inventaris rumah. Kami membuat atau mengimplement di bagian inventaris rumah service yang sudah dijelaskan barusan. Di sini kami menambahkan add inventory untuk menambahkan inventaris, juga bisa ditambahkan nama barang dan juga jumlah barang. Lalu juga di sini adalah untuk public void barang untuk mengedit inventaris. Masukkan nama barang ini harusnya masukkan nama barang. Nih, masukkan nama barang baru nama baru barang. Di sini masukkan jumlah baru barang. Itu. Masuk ke bagian hapus barang. Di sini sama saja dengan implementasinya seperti yang sebelumnya. Oke, cari nama. Cari nama. Yang tadi, metode yang kita gunakan. Untuk mencari nama, lalu cari ID. Hmm. Masuk ke bagian interface dari resep makanan service. Mungkin Abang bisa lihat pengimplementasian kami. Oke, resep makanan service MPL. Masuk ke bagian kelas. Sini sama, implementasinya juga sama dari resep makanan service. Sini kami memberikan tambahan untuk menambah makanan. Add resep makanan, bisa memasukkan nama resep makanan, juga deskripsi makanan. Kedua dari resep makanan, di sini bisa untuk mengedit nama makanan dari nama yang lama menjadi nama baru, dan juga memberikan deskripsi baru untuk makanan tersebut. Dan selanjutnya adalah hapus resep, di sini untuk menghapus nama makanan tersebut, resep tersebut. Dan juga untuk mencari nama. Lanjut ke bagian terminal view. Di sini untuk port yang biasa. Dan di sini juga ada terminal view IMPL. Nah, di bagian ini kita akan melakukan pembuatan view yang akan ditampilkan di terminal. Di sini membuat public class, memuat terminal view IMPL yang diimplement dari terminal view. Biasanya ada anggota keluarga service, inventaris semua service, dan resep account service. Masuk ke bagian panel menu. Di sini kami membuat 3 bagian menu dari admin yang masing-masing berisi, ntar akan dijelaskan di bawah, dan juga ada user menu. Ada 5 menu yang bisa digunakan, 6 termasuk ikut keluar. Ini implementasi ini dia. Bagian dari panel admin dalam menu 1, menu manajemen atau keluarga ada 9 atau 10 in fitur. Ya, di bagian menu manajemen inventaris rumah mungkin ada beberapa fitur, ada 4 fitur yang bisa digunakan. Di bagian resep menu manajemen resep makanan ada 3 fitur juga yang bisa digunakan, 3 menu. Oke, ini untuk menampilkan anggota keluarga. Untuk di bagian panel user, ini dia untuk keluarga, isu keuangan, tampilkan keuangan, isu kegiatan, kegiatan, buat show inventaris rumah untuk menampilkan inventaris rumah,
Resep makanan menampilkan jelas makanan. Bila tampil dasar, tampilan dasar atau menu utama. Sekian untuk bagian views. Ke bagian main, di sini kami membuat nama tabel kami, yaitu rumah tangga DB. Nanti bisa tunjukkan di SMPP-nya. Localhost tetap sama seperti yang abang buat, cuma diganti nama database doang. Masuk ke bagian database. Tadi saya sudah coba beberapa yang masih error. Sampai sekarang juga masih error. Nah, sini ada contoh beberapa dari tabel anggota keluarga. Ini adalah nama-nama yang sudah tadi baru saya coba dan ada error. Untuk inventaris rumah belum ada yang dibuat apa ya. Ini juga untuk tabel untuk resep makanan. Langsung masuk ke demo aplikasi. Kita gas, kita jalankan. Oke, caranya, menu utamanya. Oke, masuk ke bagian admin, di menu rumah tangga, tambah anggota keluarga, misalnya dua, eh, anggota keluarga, Moses, berhasil ya, insert berhasil. Dua, suka nama Anda, tapi edit, masukin bagian dua, edit, masukin nama yang tadi, baru kita masukin, yes, nama baru Anda, pusat. Ya, update berhasil. Tiga, misalnya kita mau hapus nama yang kita barusan buat barusan. Udah ada hapus saya, mau hapus nama pusat. Hapus berhasil. Kita lihat lagi, udah hilang pusat. Oke, mungkin itu sekian untuk mewakili bagian dari panel admin pertama untuk mempersingkat waktu juga. Takutnya waktunya habis ya. Sip, bentar semua mudah-mudahan berjalan untuk bagian yang ini. Ini bentar barang, misalnya masukin barang. Pertama adalah sepatu. Eh, sapu aja. Tahu pel, misalnya pel. Jumlah barang dua, misalnya. Udah berhasil ditambahkan. Kita lihat di tabelnya. Pel ada dua. Nih, edit. Atau misalnya kita tambahkan satu lagi. Tambahkan satu lagi. Di bagian sini kita ulang. Kita lihat masalah. Admin, beres rumah. Tambah lagi, masukkan barang. Sapu. Nah, sapu ada lima. Successful. Cek lagi. Nah, sapu ada lima. Misalnya kita mau edit barang, nama barang, nama barangnya kita membuat yang sapu aja. Jumlah barang ada empat. Nah, sini masih ada terjadi error. Ini sini tidak terganti. Oke, setelah kita masuk ke hapus juga, masukkan pilihan Anda, hapus, masukkan nama barang, sapu, bila successful.
dan sapu sudah hilang. Di errornya hanya terjadi di bagian edit. Oke, masuk ke bagian berikutnya. Exit dulu. Penjemuran resep makanan. Ini bisa tambah resep makanan. Nah, resepnya sop. Run ulang. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa masuk langsung ke bagian panel admin. Panel user untuk melihatnya. Ini nama anggota keluarga tadi yang sudah kita buat. Ini berarti muncul ya. Ini untuk mewakili untuk bagian melihat anggota keluarga. Ruangan kosong karena kita belum memasukkan keuangan apa-apa. Inventaris rumah ada pel sejumlah 2. Resep makanan belum muncul karena kita belum masukkan. Jadwal kegiatan belum ada, masih nol karena kita belum masukkannya. Mungkin sekian penjelasan dari presentasi saya, presentasi kami, karena Bang Midi tidak ada karena berhalangan. Mungkin bisa membuat Abang puas dengan presentasi ini, dengan proyek ini. Jika ada salah kata atau kesalahan yang sudah Abang lihat langsung di situ, kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar proyeknya bisa bagus dan bisa jalan dengan normal. Tapi kami mungkin belum terlalu mengerti dan mungkin kurang belajar atau kurang paham lah kita kuliah ini. Sekian presentasi ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih untuk satu semesternya, Bang. Oh ya, untuk terakhir, untuk sifat-sifat PBO-nya, jangan sampai kelupaan. Di bagian ini, sifat-sifat PBO-nya yang pertama ada di bagian enkapsulasi, itu ada di bagian anggota keluarga tadi. Nah, di sini kan ada dibuat tadi tuh ada bagian private dan bagian public. Ya, di situ udah termasuk sifat-sifat PBO untuk bagian enkapsulasi untuk keamanan data. Dan pewarisan ada di bagian repository dan repository DBMPL. Ini adalah pewarisan. Oke, di bagian polimorfisme, bagian sini juga bahas. Misalnya ini dibuat sekali, tapi bisa digunakan berulang kali di bagian DBMPL. Itu contoh polimorfisme bisa digunakan berulang kali. Dan abstraksi ada di bagian anggota keluarga repository sini. Sini juga ini kita ambil contoh lah, bisa mewakili semua. Di sini kita harus mendefinisikan metode yang memberikan detailnya. Oke, bagian selanjutnya ada di bagian anotasi. Anotasi ini bagian komponen dan bin yang tadi yang kita impor dari jar tersebut. Mungkin itu aja Bang yang bisa saya kasih untuk sifat-sifat PBO-nya. Mungkin ada yang kurang juga, mungkin Bang bisa tambahkan nanti di keterangan tugasnya, tugas kami. Sekian presentasi ini saya buat mewakili Bang Medi, mengucapkan terima kasih. Selamat malam Bang.